Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, izinkan saya seorang imam mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Ya, Anda yang mungkin saat ini sedang berbeban berat, yang lagi lesu, yang lagi banyak persoalan, yang masih banyak pekerjaan dan pikiran Anda. Atau juga Anda yang mau bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-anugerah yang Tuhan berikan untuk hidup kita semua. Doa yang mau saya ajak kali ini adalah doa yang cocok untuk didoakan di pagi hari, di saat teduh, ataupun di malam hari sebelum Anda tidur. Jadi kalau bisa, ketika Anda menonton, menyimak video ini, berdoa bersama saya, Anda sedang tidak sibuk apa-apa. Anda sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda, ataupun ketika pagi hari, ketika Anda belum sibuk, belum gedebak-gedebuk dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan Anda. Masuk ke sebuah ruangan, matikan lampu, nyalakan lilin, bawa kitab suci Anda, duduk bersimpuh, berlutut di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Izinkan kuasa kasih Allah membanjiri hidup Anda yang mungkin saat ini sedang kering, membanjiri jiwa Anda dengan rahmat-rahmat kesegaran, sehingga ada semangat baru, ada inspirasi baru untuk hidup kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita boleh berjumpa dengan Allah, merasakan kehadiran Allah, perlu disadari bahwa Allah adalah pribadi yang kudus. Kita harus membersihkan dulu pikiran kita, badan kita, hati kita, perbuatan-perbuatan kita dari segala dosa-dosa kita. Kekudusan Allah lah yang memampukan kita untuk ada di hadirat-Nya. Atas kehendak Allah juga, Anda saat ini berdoa bersama-sama dengan saya. Silahkan kita bersihkan diri kita. Jadikanlah diri Anda tenang, rileks. Kalau ada 1-2 hal yang mengganggu Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, kesibukan-kesibukan Anda, ikhlaskanlah. Saat ini aku mau memberikan waktuku, diriku, hati dan pikiranku hanya untuk Allah, penciptaku, sumber-sumber kehidupanku. Kita sebut dalam nama Yesus. Katakanlah dalam diri Anda, dalam nama Yesus. Aku percaya dalam setiap kata-kata doaku ada telinga Tuhan yang mendengar. Aku percaya Tuhan tahu isi pikiranku dan isi hatiku. Tuhan tahu dan menilai sendiri betapa besar cinta dan harapanku, betapa besarnya harapanku terhadap rahmat yang saat ini aku butuhkan. Tuhan tahu. Saudara-saudaraku, sambil kita membersihkan diri, menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, kunci pertama adalah mohon ampun. Biarlah diri kita didamaikan oleh Allah. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Kuakui dosaku di hadapan-Mu. Sungguh besarlah dosa dan kesalahanku. Seringkali aku meragukan Engkau yang Maha Murah dan Maha Pengasih. Aku seringkali cemas, takut, meragukan kemahakuasaan-Mu. Apakah Engkau sanggup menolong aku? Ya Bapa, izinkan aku anak-anak-Mu ini membersihkan diriku, berdamai dengan diri-Mu. Kita sebut nama Yesus dalam doa-doa kita. Ada Tuhan yang maha mendengar, ada Tuhan yang maha memahami, mendengar setiap jeritan dan keluh kesah kita. Tuhan Yesus, hadirlah di sini. Izinkan aku, hamba-Mu ini, mampu bersujud di hadapan-Mu, berbicara dengan Engkau. Engkau yang sungguh mencintai aku lebih dari segala apapun. Mari saudara-saudara, pelan-pelan
kita masuk dalam kekudusan. Kados, 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 kados. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Kadosh, kadosh, kadosh Adonai Shebaot. Tuhan, Tuhan yang baik, kuduskanlah tempat kami berdoa. Lindungilah hati kami, lindungi pikiran kami, lindungi kehidupan kami. Biarlah waktu ini aku pakai khusus untuk berjumpa dengan Engkau, berbicara denganmu dalam doa-doaku. Tuhan Yesus, berilah aku rahmat-Mu untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam setiap doaku, khususnya kali ini dengan segala kebutuhan yang mendesak, yang sangat aku butuhkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, izinkan aku membuat tanda kemenangan imanku dengan penuh keyakinan teguh dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Bapa yang Maha Rahim, dalam kerahiman-Mu Engkau memelihara kehidupanku. Kau jadikan aku sebagai anak-anak-Mu. Kali ini tanpa keraguan ku persembahkan iman dan rasa percayaku. Buanglah jauh-jauh segala keraguan yang seringkali menghambat doa-doaku. Bapa yang baik, berilah aku rahmat untuk bisa mensyukuri segala hal, kebaikan-kebaikan yang telah aku terima. Mensyukuri segala hal yang boleh terjadi dalam hidupku, rezekiku, kesehatanku, keluargaku, pekerjaanku, hidup dan nafasku. Semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mau bersyukur, aku mau berterima kasih. Seluruh pikiranku dan seluruh hatiku. Biarlah mulai hari ini, semua yang aku hidupi, semua yang aku lakukan adalah bentuk rasa syukur terima kasihku buat segala kebaikan-Mu, untuk rahmat-rahmat yang telah aku terima, untuk rahmat kebaikan-Mu yang sedang aku nikmati, untuk rahmat-rahmat-Mu yang akan aku peroleh dari iman dan rasa percayaku. Ya Bapa, berilah aku juga rahmat keberanian untuk melakukan dan mewujudkan apa-apa saja yang aku harapkan dalam doa-doaku. Izinkan aku punya kemampuan bekerja sama dengan rahmat-rahmat-Mu. Seringkali aku meniadakan hal itu. Aku melewati rahmat-rahmat yang Kau berikan kepadaku. Izinkan aku Tuhan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang aku minta dalam doa-doaku. Beri aku kemampuan, beri aku segala hal yang aku butuhkan saat ini untuk melancarkan pekerjaanku, untuk memulihkan ekonomiku, untuk memulihkan keluargaku, untuk menyatukan kembali segala hal yang terpecah belah dalam kehidupanku. Bapa yang kudus, berilah aku rahmat itu untuk bisa melakukan apa yang aku harapkan dalam doaku. Aku juga mohon kepadamu ya Bapa, beri aku rahmat kebijaksanaan, bijak dan tulus untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah lagi, hal-hal yang menjadi rencana, yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku, meskipun tidak sesuai dengan mauku, tidak sesuai dengan harapku. Tapi ya Bapa, izinkan aku untuk menerima kehendak-Mu tanpa kepahitan, tanpa kekecewaan, apalagi kemarahan. Izinkan aku ikhlas menerima segala hal yang sudah terjadi di masa laluku. Jangan biarkan kepahitan, rasa marah dan kekecewaan lebih menghantui kehidupanku.
Kuikhlaskan semuanya ya Bapa. Dalam kemahakuasaan-Mu, aku percaya ada sesuatu yang baik yang Kau sediakan bagi kehidupanku. Bapa, Bapa yang baik, izinkan Engkau meraja dalam pikiranku saat ini. Biarlah hanya Engkau yang boleh aku pikirkan saat ini. Engkau yang meraja, Kau sentuh aku. Izinkan juga ya Bapa, Engkau boleh meraja dalam perasaan-perasaanku. Biarlah ada perasaan damai, perasaan kasih, penuh dengan kebaikan-kebaikan, mulai menjalar dalam hatiku. Jangan biarkan ada perasaan-perasaan negatif, ada pikiran-pikiran negatif yang mengganggu aku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah hanya Roh-Mu bekerja dalam pikiranku. Kekuasaan-Mu, sinar terang-Mu bersinar dalam jiwaku. Semakin hari semakin terang dan semakin terang. Menghalau segala kegelapan, menghalau segala keraguan. Terangi jalan-jalanku ya Tuhan. Buka semua kesempatan-kesempatan rahmat untuk hidupku. Lancarkan kembali sumbatan-sumbatan yang selama ini menghambat rezeki-rezekiku. Buang jauh-jauh segala penghambat aku untuk mencintai kembali. Beri aku kemampuan untuk mengampuni, untuk mengasihi, meskipun dalam tenagaku sendiri sulit bagiku untuk melakukannya. Tapi aku mengundang kemahakuasaan-Mu turun atas diriku. Kuasai diriku ya Bapa, kuduskan aku, sentuh aku. Di bawah jubah-Mu yang maha kudus, dekap aku, peluk aku ya Tuhan. Biarkan aku merasakan kehangatan jubah-Mu, jubah yang menyempurnakan aku, jubah yang menyembuhkan aku, jubah-Mu yang memulihkan kehidupanku, mengobati segala luka-luka penyakitku. Ya Bapa, izinkan aku boleh aman dan damai dalam dekapan-Mu. Bapa, izinkan aku saat ini melambungkan harapan-harapanku, permohonan-permohonanku, doa-doaku kepadamu. Lihatlah keluargaku, pandanglah satu persatu anggota keluargaku. Jangan biarkan mereka jauh daripadamu. Rangkul mereka juga dengan kasih-Mu. Tuntun tanganku, tuntun keluargaku. Jangan sampai kami tersesat. Jangan sampai kami menjauh bahkan melupakan Engkau. Tuhan Yesus, berilah aku rahmat yang paling aku butuhkan saat ini. Biarlah rahmat-Mu boleh turun dalam kehidupanku. Sedikit demi sedikit mengalir berkat dan rahmat. Pulihkan ya Bapa, pulihkan, pulihkan ya Bapa, pulihkan. Aku percaya Engkau lebih besar dari segala masalah-masalahku. Ya Bapa, inilah doa-doaku. Inilah pribadi-pribadi yang aku sebut dalam doa-doaku. Berilah kasih-Mu, berilah kuasa-Mu turun atas kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, izinkan kami juga boleh mendengar suara-Mu dalam doa-doaku. Dibantu oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Saya akan membacakan Injil Lukas bab 22 sampai 25, di mana Tuhan Yesus berkata kepada diri kita masing-masing, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Di mana kita meletakkan rasa percaya kita? Pada masalah-masalah kita atau pada kuasa kasih Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Biarlah aku boleh hadir dalam peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci. Hadir
melihat dan mendengar, merasakan kemahakuasaan-Mu. Izinkan aku Tuhan boleh merasakan, mengecap rahmat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan mengajak Anda dengan bantuan rahmat Tuhan pergi ke peristiwa ini 2000 tahun yang lalu. Bayangkan Anda ada di pinggir danau Galilea. Anda melihat danau yang begitu luas, yang begitu indah. Ada Tuhan Yesus hadir di depan Anda. Ada ke-12 murid, satu persatu masuk ke dalam perahu. Pelan-pelan perahu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Anda juga ada di perahu itu. Bayangkan saudara-saudara, Anda menyaksikan, melihat dan mendengar peristiwa itu sendiri. Sayup-sayup angin menerpa wajah Anda. Kesegaran, rasa damai bersama Tuhan Yesus. Bayangkan Anda melihat wajah Yesus tersenyum melihat Anda. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, "Terima kasih anakku, engkau boleh hadir di sini." Pelan-pelan, pelan-pelan, perahu sampai ke tengah-tengah danau. Dan Anda melihat para murid sedang mendayung, sedang berlayar, membereskan jala, siap-siap menangkap ikan. Dan Tuhan Yesus tertidur. Lalu tiba-tiba, saudaraku, angin datang perlahan-lahan, semakin keras, dan semakin keras, yang membuat air di danau pun bergelora, membuat perahu menjadi oleng ke kiri dan ke kanan. Rasakan kepanikan, rasakan kecemasan, rasakan kebimbangan itu. Angin semakin bertiup kencang, kapal mulai oleng, kehilangan arah. Dan Anda melihat para murid mencoba untuk mengatur layar, mendayung, supaya mereka bisa selamat. Tetapi yang terjadi semakin kacau, semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan. Anda dengar bagaimana para murid berbicara, dan Anda juga melihat Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Kekacauan, kekalutan, itulah keadaan kita saat ini. Kebimbangan dan keraguan, rasa takut yang mencekam. Para murid datang membangunkan Tuhan Yesus. Anda sendiri mendengar, "Guru, guru, kita binasa." Lalu Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin dan air yang sedang mengamuk itu dengan sabdanya. Anda sendiri merasakan dan melihat betapa besar kuasa yang mengalir dalam diri Yesus Kristus. Perlahan-perlahan angin dan danau pun menjadi reda kembali. Ketenangan, kedamaian kembali hadir. Lalu ada kata-kata Tuhan Yesus yang tertuju pada para muridnya dan tertuju pada diri Anda sendiri. Di mana letak kepercayaanmu? Di mana letak kepercayaanmu? Di mana letak kepercayaanmu? Silakan jawab saudara-saudara pertanyaan Yesus ini. Bagaimana kita sering kali dalam hidup kita lebih percaya pada masalah-masalah kita, pada problem-problem kita, pada kesulitan-kesulitan kita, pada sakit penyakit kita, daripada percaya pada kuasa kasih Allah tanpa batas. Tuhan Yesus, ampuni aku orang berdosa ini. Izinkan mulai hari ini ya Tuhan, aku boleh meletakkan rasa percayaku pada kemahakuasaan-Mu yang tanpa batas. Aku percaya
Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada masalah-masalahku yang berat sekalipun. Turunlah kuasa-Mu atas diriku. Biarlah Anda melihat masalah-masalah Anda yang besar semakin lama semakin kecil, sementara tangan Tuhan semakin besar, menolong, melindungi dan melingkupi, memberi jalan keluar. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya daripada masalah-masalahku. Aku mau meletakkan rasa percayaku ini pada kemahakuasaan-Mu Tuhan, bukan kepada yang lain. Mulai hari ini, apapun boleh terjadi, selama aku boleh hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan aku percaya dan tidak ragu lagi. Aku letakkan rasa percayaku Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kesesakanku, kekecewaanku, ketakutan dan kecemasanku, ambillah Tuhan sebagai persembahanku. Kini ku ganti dengan rasa percayaku ini. Dalam nama Yesus, ku letakkan iman percayaku pada kemahakuasaan-Mu. Bekerjalah Tuhan mulai hari ini. Bekerjalah dalam hidupku. Bekerjalah dalam keluargaku. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kuasa dan kasih-Mu dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah pujian bagi-Mu. Kemuliaan hanya dalam nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini yang berdoa pada hari ini. Izinkanlah mereka boleh merasakan kasih kuasa-Mu di saat mereka secara khusus mau berbicara dengan Engkau. Sentuh mereka setiap mereka berdoa. Dengarkanlah, indahkanlah doa-doa mereka. Bantu mereka, beri mereka jalan keluar, kekuatan baru setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, seperti Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-Nya, di mana letak kepercayaanmu? Silakan tulis di kolom komen. Kalau saya tidak mau meletakkan rasa percaya saya pada masalah-masalah saya, tapi pada kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.